Ya, nampaknya memberantas narkoba di bumi Indonesia masih jadi PR besar. Tak hanya kepolisian ataupun BNN, melainkan masyarakat tanpa terkecuali. Kemarin Barreskrim Mabes Polri mengungkap pabrik pembuatan narkotika jenis baru, yaitu CC4, yang bernilai jual 1 miliar rupiah di sebuah ruko di Cengkareng, Jakarta Barat. Bisnis ini berjalan dan digerakkan oleh Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba yang mendekam di Lapas Batu, Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Barang-barang ini tak lain adalah bahan-bahan untuk membuat narkotika dan obat-obat terlarang atau narkoba. Siapa yang menyangka jika barang-barang ini ditemukan polisi di sebuah ruko di wilayah Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat yang digunakan jaringan pengedar narkoba sebagai pabrik pembuatan narkoba pada Selasa pagi. Sindikat atau jaringan yang terlibat dalam pembuatan narkoba ini merupakan jaringan lama dan ironisnya, usaha pembuatan dan pengedaran narkoba ini dikendalikan dari rumah tahanan atau lapas. Polri pun menangkap 14 pelaku yang terlibat dalam pengoperasian pabrik narkoba di ruko Taman Palem, Cengkareng ini. Satu di antara 14 pelaku adalah terpidana kasus narkoba, Freddy Budiman, yang divonis mati pengadilan pada Oktober 2013. Freddy Budiman yang kini mendekam di Lapas Batu, Nusa Kambangan, Jawa Tengah merupakan bandar narkoba yang kemudian merekrut kaki tangannya yang juga tahanan di sejumlah lapas, yakni Rutan Salemba dan Lapas Cipinang. Bahkan Freddy diduga melibatkan petugas di Lapas Batu, Nusa Kambangan untuk membantunya menjalankan bisnis peredaran narkoba di lapas. Kemungkinan yang sedang kita ungkap, jaringan ini melibatkan dari beberapa oknum. Ya, kita sudah upayakan ini dan insya Allah ya dalam waktu dekat ini oknum-oknum daripada petugas-petugas yang ikut mendalangi bahkan memperlancar dan membantu terjadinya peredaran ini maupun pembuatannya atau pabriknya. Nah, ini kita juga akan melakukan tindakan. Terhukum mati tapi tidak serta-merta membuat Freddy Budiman kapok menjalankan bisnis hitam narkoba. Dari data yang kami himpun, Freddy berkutat dengan kasus narkoba pada tahun 2009 dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Kemudian pada tahun 2011 dengan hukuman 18 tahun penjara. Dan pada 2012 dan 2013, Freddy Budiman dijatuhi hukuman mati. Dari dalam jeruji besi yang seharusnya steril dari lingkungan sosial, Freddy tetap bisa berkomunikasi dengan jaringannya untuk memproduksi narkoba. Jika kita mengingat kembali tahun 2013, di mana Freddy mengamuk di Lapas Cipinang ketika kebebasan dirinya menggunakan narkoba dan melakukan hubungan seks di lapas terungkap di media massa, termasuk dari pengakuan Fani, mantan kekasih Freddy, yang kini juga sudah ditangkap polisi pada September 2013. Apa yang diungkapkan polisi di Taman Palem setidaknya menjadi bukti bahwa peredaran narkoba belum hilang 100%, meski pemerintah serius dengan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Pemberantasan narkoba masih menjadi PR besar yang harus ditanggung tak hanya polisi atau BNN, melainkan semua masyarakat di berbagai lapisan. Tim Liputan, Kompas TV. Jeruji besi ternyata tak menghalangi seorang Freddy Budiman mengedarkan barang haram narkoba. Lalu bagaimana Freddy bisa mengatur peredaran narkoba dari balik jeruji sel? Kita simak penuturan yang berikut ini. Jadi bisa diceritakan nggak Bang, untuk di lapas sendiri seperti apa sih penjagaannya Bang? Kalau di lapas itu ada wartel khusus pemasyarakatan. Nah itu yang saya pakai untuk komunikasi sebelumnya. Jadi selama ini saya berbincang itu lewat wartel. Di sana. Artinya itu gratis atau mesti bayar? Bayar. Tergantung dari penggunaan kita ya. Artinya saat itu waktu itu komunikasi paling sering ke siapa aja Bang? Saya komunikasi ya seperlunya aja ya, mungkin sama pekerja saya sama yang di Belanda juga. Dan itu bisa kemana aja telepon? Bisa, karena
Ada batasan waktu nggak sih Bang? Misalnya harus batasnya 5 menit atau sebenarnya bebas itu untuk Bebas. Cuma bukanya di pagi hari ya. Dia bukanya jam 9 sampai jam 11. Artinya transaksinya untuk menelpon artinya dari jam 9 pagi sampai jam 11 Iya, siang. iya. Saat itu komunikasi yang sering dilakukan apa Bang? Dan kemana paling sering? Ke Belanda kah? Mungkin yang ke pegawai-pegawai saya ya. Mungkin terus ke Belanda juga. Apa yang Abang paling sering tanyakan atau memberitahukan kepada mereka begitu? Kebetulan saya kan udah diisolasi itu kurang lebih setahun setengah ya. Jadi baru berjalan baru berapa bulan ini. Dan ada penawaran dari mereka lah. Istilahnya ya sejenis narkoba baru, sama terus ya ekstasi, mungkin mencoba jalur baru yang melalui Jerman. Siapa yang menawarkan itu Bang? Dari jaringan saya, atas saya. Bang, abang kan ini sudah tervonis hukuman mati ya Bang? Iya. Apakah maksudnya nggak ada niatan untuk merubah atau seperti apa kok abang malah ikut terlibat kembali seperti itu? Sebetulnya ini bukan inisiatif pribadi saya, jaringan ya. Saya bilang jaringan saya yang menentukan saya, karena mereka tidak ada punya orang di Indonesia kecuali kita. Artinya untuk di Indonesia sendiri hanya satu-satunya Bang Freddy yang menjadi perantara antara Kalau Belanda untuk- dengan Indonesia. Yang terjadi begitu sampai detik ini. Tidak ada orang lain selain Bang Freddy? Tidak ada. Lalu penawaran apa sih yang membuat Bang Freddy kemudian tergiur begitu? Ya mungkin saya ngelihat hukum di Indonesia ya, sampai detik ini hukuman mati kalau kita baik belum juga ada perubahan. Saya setahun setengah 2 tahun hanya diisolasi, saya terima hukuman itu. Terus dengan adanya eksekusi gelombang 1, gelombang 2, membuat saya gimana ya, ketakutan juga ya mungkin ya. Terus Tapi tidak jera gitu. bukan ketakutan dalam arti eksekusinya, bukan. Kalau kita nggak mencari kehidupan, saya punya keluarga, punya kehidupan, punya anak, punya yang harus saya penuhin. Ya, dan penawaran itu dari jaringan saya terima aja gitu. Seberapa kuat penawaran itu Bang? Seberapa besar sih yang ditawarkan? Kalau untuk ekstasi mungkin ya dari kelompok saya mungkin yang kuat ya. Bisa di kisaran mungkin berapa? 2 miliar, 3 miliar atau lebih? Kalau nilai uangnya sih saya nggak begitu ya. Cuma penawarannya itu ke saya, jadi saya terima itu. Seperti aja. apa penawaran yang membuat Abang tergiur begitu? Karena mau narkoba baru ya. Terus melalui sistem pengirimannya juga simpel ya, kertas gitu. Abang pernah nyicipin nggak? Saya Cipor? belum. Lalu tadi kan Abang bilang kan melalui jaringan gitu dari Belanda. Lalu bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman di Lapas Cipinang misalnya atau Salembang? Itu Melalui bagaimana? wartel. Itu bisa ditelepon. Itu bisa. bagaimana caranya telepon ke wartel? Apa ada pihak dari lapasnya itu sendiri gitu? Nggak ada, dari pihak lapas nggak Koordinasi ada, dengan nggak ada, abang? nggak ada.